genset. Bebannya jangan dipasang dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, kemarin ada pertanyaan dari teman-teman mengenai rangkaian genset mati otomatis jika PLN nyala. Ini saya mengambil video, kebetulan di rumah saya ini listrik dari PLN sedang padam, ditandai dengan ini ya, jadi ininya keluar di rata, artinya kontaktor ini dalam keadaan tidak bekerja. Ini kontaktornya ya, kemudian ini meterannya. Kalau yang kontaktor sebelah kiri ini tidak usah dihiraukan, ini hanya sebagai pengontrol lampu di rumah tetangga ya. Jadi bebannya dilewatkan ke kontaktor ini ya. Jadi saya akan tunjukkan, saya akan coba start genset ya hari ini. Nah, kemudian ini namanya photocell ya. Photocell ini fungsinya untuk mengontrol beban peka terhadap cahaya. Jadi nanti kalau gensetnya saya hidupkan, maka lampu penerangan di luar atau di jalan, di tetangga kebetulan, maka nanti dia akan nyala sebentar ya, mungkin sekitar berapa detik begitu. Kemudian alat ini akan mengontrol sehingga lampu akan mati ya. Tapi kalau saya hidupkan genset malam hari, maka lampu yang ada di luar itu tetap nyala. Ini namanya photocell ya. Ini kalau di tempat saya harganya sekitar 75.000 ya, 75.000. Ini biasa juga, yang biasa dipasang di lampu penerangan di jalan ya. Kemudian nanti dikombinasi dengan kontaktor tadi. Kenapa harus dipasang kontaktor? Karena kalau bebannya besar, kalau langsung dari photocell ini, tentu photocellnya tidak mampu mengangkat beban dengan daya yang besar. Maka dari photocell ini kemudian dihubungkan ke kontaktor ini ya, ke kontaktor kecil ini. Ini mampu mengangkat daya sekitar arusnya 25 ampere ya. Kalau yang sebelah ini 50 ampere ini. 50 ampere, ini 25 ampere. Nanti dayanya tinggal dikalikan saja dengan tegangan PLN 220 ya. Jadi tadi dari genset kemudian ke alat ini, dari alat ini kemudian ke limit yang ada di rumah ya, limit kedua setelah limit PLN ini. Kemudian dia ke photocell tadi, dari photocell dia ke sini. Dari sini dia ke lampu yang ada di penerangan di jalan, di luar ya. Jadi photocell tadi saya gunakan untuk penerangan jalan yang ada di luar rumah, karena tidak dibutuhkan, kalau genset hidup lampu tersebut tidak dibutuhkan untuk nyala, maka dia dikontrol oleh photocell tadi. Tapi kalau malam hari lampu penerangan di jalan itu tetap menyala. Saya akan coba hidupkan genset ya. Nah, ini gensetnya teman-teman ya. Jadi di sini itu ada saklar engine ya, atau engine switch, atau saklar mesin ya. Jadi saklar mesin ini saya potong, kemudian saya hubungkan ke kontaktor yang pengontrol tadi ya, yang 50 ampere tadi ya. Jadi ini saya cabut switchnya, lalu saya hubungkan ke kontaktor sebagai remote untuk mematikan genset ini apabila PLN nyala ya. Kemudian ini bebannya ya, ini langsung masuk ke kontaktor tadi ya. Ini masuk ke kontaktor.
Saya akan hidupkan ya pemirsa. Saya akan hidupkan. Kita coknya diaktifkan dulu. Kita tarik ya. Limitnya ya, kita tunggu tegangannya sempurna 220 ya. Jadi teknik menyalakan genset, bebannya jangan dipasang dulu ya, bebannya kosong dulu, kita turunin limitnya. Kalau sudah normal 220 tegangannya, tegangannya sudah normal 220, lalu kita naikkan ini ya, switch apa ini limitnya ya. Oke, jadi gensetnya bisa nyala ya. Kita lihat teman-teman, sekarang listrik dari PLN sudah menyala lagi. Ini ditandai dengan tombolnya ini udah masuk ke dalam ini ya. Ini rata ya. Ini sudah masuk ke dalam. Ini menandakan bahwa listrik dari PLN sudah menyala. Ini limitnya juga dalam keadaan naik ya, limitnya on. Limit ini tidak pernah saya matikan memang ya, dalam keadaan on. Ini kontaktor nyala. Sekarang saya akan coba start gensetnya, kira-kira bisa di start nggak ya kalau PLN dalam keadaan nyala. Ayo teman-teman, kita menuju ke tempat genset. Gensetnya ini lumayan jauh, sekitar 20 meter dari meteran ini. Kita akan ke sana ya. Nah, ini gensetnya ya. Kita akan nyalakan. Kira-kira bisa nyala nggak ya? Tiga, 4, sudah 5 kali saya start tapi tidak mau bunyi ya. Biasanya 2 kali itu udah bunyi ya, kalau posisi PLN padam. Ini tidak bisa di start ya. Jadi genset ini tidak bisa di start karena memang dalam keadaan listrik PLN menyala, genset ini tidak akan bisa di start. Saya kembalikan. Jadi seperti itu pemirsa, tidak bisa menyala. Nanti saya akan coba limit dari meterannya saya matikan, kemudian saya start gensetnya, lalu saya nyalakan lagi limit dari PLN. Apakah genset ini mati ya? Baik teman-teman, ini saya matikan dulu atau saya turunin limitnya, baru saya akan start gensetnya ya. Turunin dulu limitnya ya. Jadi ini sudah rata. Sudah rata, ini artinya mati ya. Lalu saya menuju ke genset lagi ya.
Sekarang saya akan start gensetnya ya. Oke teman-teman, sudah sampai di tempat genset saya ya. Sekarang saya hidupin. Jadi gensetnya udah nyala ya. Nah itu gensetnya udah nyala, kalau teman-teman bisa dengarkan. Ini kondisinya mati ya, tidak bekerja. Jadi kontaktornya tidak bekerja. Limitnya saya turunin. Kita asumsikan bahwa listrik dari PLN sedang padam ya. Nah, sekarang saya akan coba hidupkan, atau dengan asumsi bahwa PLN nyala lagi ya. Maka nanti genset akan mati sendiri ya, dan kontaktor akan bekerja ya, kontaktor akan hidup. Saya nyalakan ya limitnya, sambil ada suara genset. Mungkin teman-teman bisa dengar ya, karena gensetnya jauh ya. Nanti kalau tidak dengar, kita langsung menuju saja ke genset. Saya hidupin ya. Nah itu gensetnya mati ya, dan ini sudah bekerja ya, sudah masuk ke dalam. Ini sudah masuk ke dalam, itu artinya hidup. Jadi pada saat listrik dari PLN nyala, maka secara otomatis gensetnya akan mati dengan sendirinya ya. Jadi seperti itu. Nah ini pemirsa, jadi gensetnya sudah mati ya, sudah sepi, sudah sunyi, karena gensetnya sudah mati. Baik teman-teman, kita kembali lagi ke sini. Jadi inilah rangkaian genset mati otomatis jika PLN nyala ya. Jadi rangkaiannya sangat sederhana. Jadi kita hanya butuhkan sebuah kontaktor. Untuk daya di rumah ini sudah cukup ya, untuk beban di rumah sudah cukup 50 ampere. Jadi kalau 50 ampere kali 220 ya sekitar 10.000 watt lebih ya. 10.000 watt lebih beban yang ada di rumah bisa kita angkat menggunakan kontaktor 50 ampere ini. Jadi hanya dibutuhkan ini ya. Ini harganya untuk di tempat saya ini sekitar 400.000 ya. Jadi kita tidak perlu pakai handle, kita langsung hubungkan saja dengan magnetic kontaktor. Ini sangat sederhana, dan ini dijamin bebas dari arus balik ya. Arus balik itu terjadi biasanya kalau teman-teman sistemnya genset langsung dicolok di stop kontak seperti ini ya. Jadi dari genset langsung dicolok di sini. Biasanya kalau listrik padam ini limitnya diturunin, lalu listrik dari genset ditusuk di sini ya, ditusuk di salah satu cok yang ada di rumah. Nah itu resikonya kalau tiba-tiba PLN nyala, lalu genset belum dimatikan, tiba-tiba teman-teman nyalakan limitnya, maka nanti akan terjadi arus balik ya, dan akan menyebabkan bahaya karena gensetnya bisa meledak atau bisa rusak dan lain sebagainya. Nah dengan alat ini maka dijamin tidak akan terjadi arus balik dari genset maupun dari PLN, tidak akan ketemu ya, karena memang sudah dipisahkan dengan sistem saklar magnetik ini.
Demikian teman-teman, semoga membantu ya, semoga menginspirasi teman-teman yang mungkin di rumahnya menggunakan genset tapi kebingungan bagaimana cara untuk memindahkan dari PLN ke genset maupun dari genset ke PLN secara otomatis. Cuman untuk rangkaian sederhana ini tidak bisa untuk melakukan start sendiri genset kalau listrik padam. Ini hanya untuk mematikan ya, untuk mematikan genset jika PLN nyala. Dan proses pemindahan sumber tegangan ke beban itu tidak dibutuhkan waktu yang lama, bahkan sangat singkat, hanya sepersekian detik, sehingga kalau teman-teman beban di rumahnya lagi nyala, misalnya komputer atau TV atau apapun, untuk memindahkan dari genset ke PLN ini tidak perlu mematikan perangkat-perangkat yang sedang nyala ya. Jadi tidak sempat mati, langsung di over gitu ya. Oke, demikian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.